Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah alamin. Selamat malam buat teman-teman semua yang malam hari ini kita alhamdulillah dikumpulkan kembali, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menghadiri majelis tafsir dan tadabbur kitab di Zoom. Insya Allah pada malam hari ini, sebagaimana pertemuan kedua kemarin sudah di spoiler gitu ya, dan di poster juga sudah kita cantumkan. Insya Allah kita akan membahas dan mentadaburi, mengambil ibroh, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari ayat yang pertama turun. Dan ayat yang pertama turun ini apa namanya itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 gitu. Nah, sebelum kita memulai tadabbur kita pada malam hari ini, silakan buat kakak-kakak untuk bisa mengambil mushafnya dan juga catatannya. Mungkin insya Allah kita akan membaca bersama-sama terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membaca, kita undang terlebih dahulu eh apa namanya, Mas Nabil untuk bergabung bersama kita di studio. Assalamualaikum Mas Nabil, apakah sudah terhubung? Waalaikumsalam warahmah. Gimana suaranya Waalaikumsalam. lancar atau enggak nih? Lancar, alhamdulillah saya kata. Alhamdulillah Enggak ya. ya. Oke. Oke, sebentar. Eh, Wah ini gede sekali ini Raf. Jangan dipin dulu. Malu aku. enggak, tenang, 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 sabar, sabar, sabar. Berdua kita Mas, tenang. Nah gitu. Biar fair ya, biar fair. Iya. Oke, monggo buat teman-teman yang belum mengambil mushaf bisa diambil mushafnya. Kita akan tilawah dimulai dengan membaca Al-Fatihah, kemudian kita sambung sampai ayat terakhir surat Al-Alaq. Oke, sebentar. Oke, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanirrahim. Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. إياك نعبد Iyyaka وإياك na'budu نستعين wasta'in. اهدنا Ihdinas الصراط siratal المستقيم mustaqim. صراط الذين Siratal ladzina an'amta alaihim. غير Ghairil maghdubi المغضوب alaihim. عليهم ولا Waladdallin. الضالين Amin. آمين بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم اقرأ باسم Iqra ربك bismi الذي rabbikal ladzi خلق khalaq. خلق Khalaqal الإنسان insana min 'alaq. Iqra wa اقرأ rabbukal وربك akram. الأكرم Alladzi الذي 'allama علم bil qalam. بالقلم 'Allamal علم insana ma lam ya'lam. كلا Kalla إن insana la yatgha. الأبرار Ar أن رآه ra'ahu istaghna. استغنى Inna إن ila rabbika ruj'a. رجعا أرأيت أرأيت الذي ينهى عبدا عبدا إذا إذا صلى. صلى أرأيت أرأيت إن كان على الهدى أو أو أمر أمر بالتقوى. بالتقوى أرأيت أرأيت إن كذب وتولى. ألم ألم يعلم يعلم بأن بأن الله الله يرى. يرى كلا كلا لئن لم إن ينته لنصفعا بالناصية.
ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا لا تطعه تطيعه واسجد واسجد واقترب واقترب. صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الsyahidin والشاكرين. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca surat Al-Alaq dari 1 sampai 19. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mentadaburi firman Allah yang pertama kali turun kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran dan hikmah yang berharga untuk kita ke depannya. Kita akan Amin. dengarkan syarahan dari Ustadz kita Ustadz Nabil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, jazakallah khairan kepada Khina Raffi yang sudah mempersilahkan Kak saya untuk melanjutkan lagi kita pertemuan yang ketiga, dan juga terima kasih kepada TMG yang sudah memberikan waktunya dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah. Insyaallah pada malam hari ini alhamdulillah kita masih istiqomah untuk melanjutkan kembali majelis tadabbur kita di The Muslim Guys untuk surat Al-Alaq ayat 1. Ya, kita hari ini belajar satu ayat aja karena satu ayat ini adalah satu ayat yang paling penting, yang paling pokok yang akan kita pelajari karena ini adalah bagian dari eh, pokok yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah. Jadi ini adalah ayat yang pertama yang turun. Maka kita akan bahas mungkin secara cukup detail, gitu kan? Kenapa kita bahas ini? Karena kita kemarin sudah menjelaskan tentang Syahrul Quran, ya kan? Kita di Terima kasih. Syahrul Quran. Kita juga sudah masuk kepada pembahasan bagaimana Al-Quran itu turun dalam Lailatul Qadar, ya kan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ke Baitul Izzah, lalu dari Baitul Izzah turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah angsuran yang pertama. Jadi ini adalah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita coba langsung masuk ke yang pertama, Raffi. Jadi menurut beberapa ulama, ada beberapa pendapat ulama terkait ayat yang pertama kali turun. Nah, ini adalah berkaitan dengan ayat yang pertama kali turun, apakah itu Al-Alaq ini atau surat Al-Fatihah, yang mana sebetulnya surat Al-Fatihah itu dikatakan bahwasanya itu adalah umul kitab, maka harusnya turun yang paling pertama, kan? Maka itu dan juga surah Al-Mudaththir. Maka yang paling kuat mengatakan bahwa Al-Alaq ini adalah turun yang pertama kali secara mutlak. Maksudnya secara mutlak kayak gimana? Maksudnya adalah yang secara turunnya itu memang betul-betul pertama kali ketika wahyu itu turun, maka itu adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi karena kalau misalkan kita lihat dari susunan ayatnya, ketika 1 sampai 5 itu adalah menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk Iqra, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi setelah ayat itu pembahasannya adalah tentang orang-orang munafik, orang-orang zalim. Maka disebutkan bahwasanya hal itu dari situ maka Al-Alaq ini disebutkan bahwasanya iya yang pertama hanya 1 sampai 5. Namun yang pertama kali turun secara satu surat yang utuh, ini satu surat yang utuh itu adalah yang pertama kali adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah turun secara utuh langsung dari awal ayat sampai akhirnya itu
adalah disebutkan bahwasanya ia adalah surat yang pertama kali turun. Jadi kita bisa membedakan ya. Jadi yang pertama kali turun ayatnya secara gitu kan, secara mutlak itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan benar-benar pertama kali 1 sampai 5 ini, sedangkan 6 sampai akhir itu di kesempatan yang lain. Namun untuk Al-Fatihah ia adalah yang pertama kali turun secara bentuk surat dalam satu surat 1 sampai 7. Nah, itu untuk membedakan juga ketika terkait dengan Al-Mudathir. Al-Mudathir ini pertama kali turun setelah ada waktu fatrah. Fatrah itu adalah masa terputusnya waktu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menahan Al-Quran, menahan wahyu itu turun sampai Rasulullah itu meminta juga untuk diturunkan wahyu, namun Allah Subhanahu Wa Taala menahannya sampai di titik Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan untuk melanjutkan kembali wahyu. Nah, kita akan bermulai dari kisah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat itu, ayat surat Al-Alaq 1 sampai 5 yang kita mungkin juga sering sudah dengarkan, mungkin kita akan mengulangi dan fungsinya mengulangi ini untuk menguatkan kita kembali ya kan. Jadi kita mungkin ada beberapa titik yang masih lupa atau kita belum pernah dengar sebelumnya. Nah, ini adalah fungsi untuk mengulangi, memurojaah. Maka dalil terkuat yang pendapat ini adalah hadisnya Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan detail asbabun nuzul surat Alaq, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa hari atau beberapa waktu sebelum diturunkan surat Al-Alaq itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mimpi. Nah, mimpinya itu seperti falakis subuh, ya, jadi seperti apa namanya waktu-waktu subuh, jadi hanya sekilas sekelebat saja gitu. Dan apa-apa yang dimimpikan oleh Rasulullah itu terjadi di kehidupannya beliau. Jadi ini adalah tanda-tanda awal kenabiannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu setelah mulai ada mimpi-mimpi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di kondisi di mana bahwasanya Rasulullah itu tidak nyaman dengan kondisi yang masyarakat Arab ketika itu. Masyarakat Arab ketika itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang amat-amat sangat tidak baik secara moral. Mungkin secara dari hatinya Rasulullah sendiri atau mungkin Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah memberikan rasa ketidaknyamanan itu. Bagaimana melihat bahwasanya yang paling saya itu sangat ingat sekali itu adalah bahwasanya orang-orang Arab zaman jahiliyah itu uh, selain uh, melakukan tindak imoralitas secara seksual ya kan, maksudnya dia menggunakan tidak menggunakan menikah ya kan, atau memiliki istri yang banyak ya kan, terus juga ketika akhirnya melakukan perjudian itu sangat amat apa ya, di luar akal kita yang sekarang bahkan. Jadi ketika itu diriwayatkan juga bahwasanya Arab ketika zaman dahulu kala melakukan praktik judi yang mana mereka itu ketika melihat perempuan yang hamil itu sedang lewat gitu kan, maka mereka bertaruh terhadap perempuan itu. Gimana kita kumpul-kumpul, kita kumpul ngomong kira-kira ini perempuan bakal melahirkan anak laki-laki atau perempuan, kira-kira kayak gitu. Maka mereka ada yang bertaruh yang jadi anak ini akan jadi laki-laki atau bertaruh menjadi perempuan. Karena ketika itu sudah dikumpulkan uangnya, lantas kalau misalkan menunggu itu hamil itu melahirkan akan menjadi lama sekali, ya kan? Maka yang dilakukan adalah praktiknya mereka membelah perut perempuan itu, ya kan? Untuk melihat apakah anaknya itu laki-laki atau perempuan. Sampai di titik di mana kerusakan itu sangat-sangat amat terjadi di zaman jahiliyah tersebut. Maka Rasulullah itu merasa tidak nyaman. Nah, ketika Rasulullah tidak nyaman, Rasulullah melakukan yang namanya tahannus. Tahannus itu adalah semacam menyendiri gitu kan. Kalau mungkin sekarang kita tidak nyaman dengan kondisi kehidupan yang dijalani gitu, mungkin melakukan me time kayak gitu. Jadi pergi ke suatu tempat untuk bertafakur itu kan, berpikir tentang apa yang terjadi gitu di dunia ini gitu. Maka Rasulullah itu pergi ke Gua Hira. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham kepada Rasulullah untuk melakukan itu, bertahanus. Dia memisahkan diri dari sosial masyarakat Arab ketika itu, lalu pergi ke Gua Hira untuk menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk apa? Dalam bentuk itu tadi, bukan peribadatan kepada Allah, maksudnya adalah itu
memisahkan diri dari masyarakat Arab ketika itu. Jadi Rasulullah ingin merasakan ketenangan, bagaimana Rasulullah itu berpikir kembali, berpikir ulang terhadap apa-apa yang terjadi ketika masyarakat Arab pada zaman itu. Maka Siti Khadijah itu mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan bekal. Jadi Rasulullah pergi ke Gua Hiro, ya kan? Dari Gua Hiro itu nanti beliau membawa bekal dari Siti Khadijah, lalu kembali lagi ketika perbekalannya habis, lalu kembali lagi ke uh, Gua Hiro itu. Sampai di satu titik di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang, ya kan? Dan langsung mengatakan bahwasanya wahai Muhammad, atau ya Muhammad Iqra gitu. Iqra. Maka Rasulullah SAW ketakutan kali itu, ya kan? Bagaimana ketika akhirnya sebuah makhluk gitu kan yang dinamakan malaikat menjadi bentuk manusia atau bentuk yang bisa dilihat oleh manusia gitu kan? Itu adalah satu hal pengalaman spiritual yang sangat berbeda gitu kan, kepada daripada kita yang bahkan kita mendengarkan saja gitu kan, kita hanya membaca dan mendengarkan Al-Quran itu sendiri. Sedangkan Rasulullah SAW ketika itu pengalamannya adalah bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengatakan Iqra. Rasulullah SAW bingung. Ada dua pendapat. Pertama adalah Rasulullah mengatakan ma ana biqari, itu ada dua. Yang pertama adalah apakah apa yang harus aku baca? Karena ma itu bisa bertanya atau menafikan. Maka dua pendapat ini adalah ma ana biqari'in, apa yang saya baca, atau saya tidak bisa membaca. Kan tetapi dari segi penjelasan terhadap Rasulullah SAW bahwasanya ia terkenal bahwasanya ia adalah seorang ummi, maka tidak masuk akal ketika akhirnya ada pertanyaan apa yang saya baca, ma ana biqari'in gitu kan, atau ma ana biqari'in, apa yang aku baca itu itu akan tidak masuk akal. Maka yang dikuatkan oleh para ulama adalah ma ana biqari'in adalah saya tidak bisa membaca, saya adalah seorang yang buta huruf. Maka dipeluk oleh uh, Jibril, malaikat Jibril, lantas diulangi lagi. Dipeluknya itu sampai Rasulullah itu apa namanya capek gitu loh, merasakan jahda itu. Jadi merasa capek dipeluk itu, maksudnya dipeluk dengan erat sekali. Maka ketika itu diulang sampai 3 kali, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya yang dibacakan pertama kali Iqra itu adalah bahwasanya bacalah apa-apa yang nanti akan aku wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad. Karena apa? Karena itu adalah tujuan pertama kali diturunkannya atau dijadikan Rasulullah sebagai sebagai nabi, itu adalah untuk membaca terlebih dahulu atau membacakan kepada umatnya. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Jadi perintah atau tugasnya Rasulullah itu adalah yatslu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayat itu kepada umatnya, kepada umat Muhammad ya. Yaitu nanti yang akan menjadi objek dakwahnya. Maka Rasulullah itu diperintahkan untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka seketika itu Rasulullah turun dari Gua Hiro, ketakutan, ya kan, hatinya itu bergetar di kondisi di mana Rasulullah itu terhuyung turun dari gunung Gua Hiro itu kan, sampai di rumahnya Ibunda Khadijah, sampai Ibunda Khadijah menyelimuti beliau dan memanggil Waraqah bin Naufal, yaitu adalah seorang rahib ketika itu, dan ditanyakan kepada Waraqah bin Naufal gitu kan, dan Waraqah bin Naufal itu meminta Rasulullah untuk membacakan apa wahyu yang pertama kali diturunkan. Maka itu adalah pengejawantahan dari Iqra pertama kali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Iqra, langsung dilakukan oleh Rasulullah ketika Waraqah bin Naufal meminta untuk Rasulullah itu membacakan apa yang diwahyukan kepadanya. Nah, itu adalah pengejawantahan yang pertama. Nah, kita akan melanjutkan kembali, boleh dilanjutkan, Raffi. Jadi ini adalah kondisi di mana Rasulullah itu pertama kali diminta untuk menjadi menjadi nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini
ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah menjadikan Muhammad sebagai nabi, ya kan? Nanti atau kemudian dilanjutkan lagi dengan ayat yang selanjutnya turun, yaitu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya kan? Atau nanti ketika sudah ada fatrah turunnya Al-Qur'an itu turun, lalu ada waktu senggang beberapa waktu, lalu diturunkan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, maka menurut para ulama qum fa'anzir ini adalah kata atau ayat yang menjadikan Muhammad sebagai rasul. Jadi tidak hanya menjadi nabi, yaitu menjadi rasul dari kata qum fa'anzir. Nah, itu adalah ayat yang menjadikan Muhammad sebagai rasul. Nah, ketika Iqra itu adalah wahyu, ya kan, kepada seseorang, maka ia adalah otomatis menjadi seorang nabi, ya kan? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membuka risalah kenabian Nabi Muhammad itu dengan satu kata perintah yang tegas, jelas, dan syarat akan makna. Kata perintahnya satu, Iqra, ya kan? Iqra itu adalah membaca. Membaca adalah salah satu, jikalau tidak yang paling baik untuk mendapatkan akses informasi, cara untuk mendapatkan akses informasi. Sampai sekarang bahkan kita membaca itu adalah salah satu kondisi di mana kita itu bisa menyerap informasi dengan baik. Maka belajar itu salah satu yang paling baik adalah menggunakan bacaan selain mendengar, ya kan? Selain mendengar. Tapi dalam kondisi itu Rasulullah SAW diminta untuk Iqra, diminta untuk membaca. Itu adalah kondisi di mana Rasulullah itu ummi, ya kan? Maka apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu apa yang ia dengar. Nah, jadi yang diminta untuk Iqra, perintah untuk Iqra itu nggak cuma hanya untuk membaca, ya kan? Tapi untuk mempelajari dan mendengar. Karena di dalam Iqra atau membaca atau melafalkan sesuatu, ya kan? Iqra itu tidak membaca dalam hati kita, tapi Iqra itu adalah membaca lalu dilafalkan. Maka itu adalah disebut Iqra. Maka dari itu membaca atau Iqra itu sendiri bisa berarti membaca dan membacakan. Maka membacakan ini tidak harus dengan teks, tapi bisa dari apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan di dalam hati kita atau di dalam pikiran kita, ya kan? Itu bisa dibacakan kepada orang lain. Iqra. Maka Rasulullah SAW diminta untuk Iqra, bukan diminta untuk menjadi seseorang yang bisa membaca, ya kan? Tetapi diperintahkan untuk memasukkan apa yang diberikan kepada Rasulullah dari wahyu itu kepada hatinya, lantas dikatakan kepada orang-orang. Maka kata kerja ini, membaca di dalam Iqra, itu menjadi satu hal yang paling penting di dalam kehidupan umat Muhammad. Gitu. Jadi ini adalah sebuah pengulangan yang diulang dalam satu kesempatan turun, gitu kan? 5 ayat yang turun itu, di dalam 5 ayat tersebut disebut 2 kali penyebutan Iqra, 2 kali penyebutan alama atau belajar, dan penyebutan qalam 1 kali. Iqra adalah membaca, 2 kali membaca dalam 5 ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini adalah 2 titik di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Iqra, dan juga 2 allama. Allama itu mengajarkan. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu 2 kata 'allama, mengajarkan. Dan ini nanti akan menjadi satu hal yang penting juga ketika nanti akan kita bahas dari kata Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sendiri, ayat itu sendiri. Dan qalam sebanyak 1 kali. Qalam ini berarti kalau sekarang itu adalah pulpen, gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari pembahasannya, qalam itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allama bil qalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dari kebaikan-kebaikannya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk mempermudah kehidupannya manusia. Dan allama ini selain diberikan kepada Nabi Muhammad, yang paling penting juga allama ini diberikan kepada Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ya kan? Ketika Nabi Adam diturunkan kepada bumi, ya kan, ke dunia, ke bumi, melihat semuanya asing gitu. Bahkan Nabi Adam itu juga di kondisi ya tidak tahu apa-apa terkait dengan bumi ini ketika diturunkan, kan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya, kemurahan hatinya,
mengajarkan kepada Nabi Adam asma'akullaha, nama-nama semuanya. Maka Nabi Adam bisa menjalankan kehidupan di dunia itu dengan lebih mudah. Maka Nabi Adam ini bisa mengetahui apa yang harus dilakukan, ya kan? Bisa berjalan di atas jalan yang harusnya dilewati, ya, mana yang harus dilewati, mana yang tidak harus dilewati, ya kan? Bertahan hidup, ya kan? Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan ilmu tersebut, gitu kan? Maka ilmu itu termasuk dalam kondisi di mana manusia itu memiliki apa namanya insting, gitu kan? Bahwasanya, oh, kalau misalkan ada makanan seperti ini, berarti ini tidak boleh dimakan, ya kan? Yang ada makanan yang seperti ini berarti bisa dimakan. Kalau misalkan nanti dimakan rasanya sakit, berarti itu tidak bisa dimakan. Itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Adam bisa bertahan hidup di dunia itu dari alamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu juga kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, titik berat urgensi ilmu pengetahuan itu adalah di titik bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu menginginkan umat manusia itu diciptakannya umat manusia dan jin kecuali kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya ini yang paling penting. Liya'budun di sini adalah menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita menghamba kepada sebuah zat yang maha kuasa dan maha mengetahui, maka kita harus juga mengetahui apa-apa yang harus kita harus mencari apa-apa yang harus kita ketahui untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara sempurna, kan? Maka dari itu ilmu ini adalah salah satu wasilah paling utama dalam beribadah, kan? Kita nggak boleh beribadah tanpa ilmu, kan? Kita juga nggak bisa beribadah tanpa ilmu, karena nanti ketika kita beribadah tanpa ilmu, ya kan, maksudnya kita memiliki ilmu pengetahuan untuk mengetahui tata cara ritual kita beribadah, nanti juga kita akan mengamankan diri kita dengan ilmu. Bahwasanya ilmu dunia yang kita miliki nantinya, nanti akan kita bahas lebih detail, bisa menjadikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan bahas lebih detail. Boleh kita lanjutkan dulu? Nah, yang menarik di sini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika. Kan? Nah, belajar itu juga dilakukan oleh semua umat gitu kan. Nggak cuma umat Muhammad gitu. Bukan cuma umat muslim saja. Orang-orang kafir juga belajar. Gitu kan. Tapi apa yang membedakan? Nah, ini yang sering kita bahas mungkin di platform-platform kita di Twitter gitu kan. Bahwasanya kita belajar gitu. Tapi tidak hanya belajar, tapi juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar dengan worldview Islam, yaitu Bismi Rabbika. Jadi kamu, wahai umat Muhammad, Iqra, bacalah, belajarlah, Bismi Rabbika, dengan nama Rabbmu. Nah, ini adalah menjelaskan bahwasanya kita diminta untuk belajar gitu kan, nggak cuma belajar juga. Sebetulnya Iqra ini salah satunya adalah simbol juga. Dari belajar kan kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Misalkan dari belajar kita dari kecil misalkan kita belajar untuk berjalan, ya kan? Kita dari kecil belajar untuk bisa makan, ya kan? Belajar untuk bisa nanti melakukan hal-hal yang lain. Maka itu adalah simbol. Ketika itu menjadi simbol, maka seharusnya kehidupan kita di dalam menjalankan kehidupan kita itu adalah Bismi Rabbika, dengan nama Rabbmu. Maka ini adalah worldview kita, bahwa kita melihat semuanya yang apa-apa yang kita lakukan di dunia ini hanya dalam worldview-nya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam apa namanya bimbingannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbingannya di mana? Tentu saja di dalam Al-Quran. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyematkan kata Rob. Nah, bayangkan Nabi Muhammad ketika akhirnya di Gua Hiro ketemu dengan malaikat Jibril, ya kan? Yang ia tidak tahu sama sekali kan apa yang harus dilakukan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengenalkan dirinya, mengenalkan zatnya kepada Nabi Muhammad dengan kata Rob. Enggak dengan kata Allah. Kata Allah itu bisa mencakup semua sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih kata Rob yang memiliki arti pembimbing. Maka di situ
memiliki dua konteks. Yang pertama dalam konteks keilmuan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk belajar dan mengajarkan apa-apa yang ia miliki yang akan nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu harus dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, bahwasanya dengan setelah semua ini, setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama itu, ya kan, pasti akan ada terjadi hal-hal yang tidak nyaman bagi Nabi Muhammad, ya kan? Ketika akhirnya Nabi Muhammad harus merasakan seperti itu, harus menyampaikan kepada keluarganya, ya kan? Setelah keluarganya harus menyampaikan kepada masyarakat, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Bismi Rabbika, di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengatakan, wahai Muhammad, jangan khawatir, bahwasanya engkau akan dibimbing dalam langkah-langkahmu ketika nanti harus menghadapi orang-orang yang engkau takuti, ya, engkau rasa tidak nyaman untuk menghadapi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan kepada Nabi Muhammad dengan Bismi Rabbika. Maka Bismi Rabbika ini adalah sebuah pilihan kata dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk merepresentasikan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Alih-alih menggunakan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memilih Rabb untuk menjadikan kita ketika akhirnya belajar, gitu kan? Ketika akhirnya membaca, maka kita harus memiliki pandangan bahwasanya ini harus aku belajar dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala, dalam tuntunannya Allah Subhanahu wa taala, dalam playbooknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk belajar dan apa-apa yang dipelajari ini harus berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari apa-apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan bismi atau dengan nama, gitu kan, Bismi Rabbika, itu nggak cuma di dalam kata perintah, ya kan, tapi juga di dalam kata-kata dalam larangan juga, gitu kan, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah. Di situ adalah ism juga. Ismullah kalau di situ adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Allah karena di dalam konteksnya adalah itu secara umum, bukan hanya secara ilmu pengetahuan, tapi di titik beratnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya, sebuah titik atau bahwasanya memberikan kepada kita tuntunannya, bahwasanya kalian diperintahkan juga atas nama Allah Subhanahu wa taala, juga dilarang dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tuntunannya Allah Subhanahu wa taala, bimbingannya Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbika, atau wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah. Wala ta'kulu, dan janganlah engkau makan mimma lam yuzkarismullah, dari apa-apa yang belum disampaikan atau digunakan di situ ismullah, disebutkan di sana ismullah, itu terkait dengan binatang kurban. Dan juga dengan nama Rob ini, kita bisa mengkhususkan bahwasanya ilmu itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menjelaskan juga bahwasanya bismi rabbika, dengan nama Allah, bahwasanya ilmu yang kita akan pelajari, yang kita tidak ketahui, yang dimiliki oleh orang lain, itu semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sudah memiliki ilmu tersebut, ya kan, maka kita tidak akan menggunakan ilmu tersebut untuk menzalimi orang lain, menzalimi lingkungan kita, atau menzalimi makhluk hidup yang lain. Nah, ini yang penting, bahwasanya kita ada di kondisi di mana umat manusia itu sudah memiliki ilmu pengetahuan yang maju, punya cara-cara untuk menjalankan kehidupan dengan lebih mudah. Tapi pertanyaannya, dengan lebih mudah itu apakah kita bisa menjaga dari orang-orang yang ada di sekitar kita itu tetap aman, atau menjaga juga lingkungan kita, gitu kan? Yang mana seharusnya tidak dirusak seperti itu dari ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki, gitu. Kita misalkan ya, kita sekarang memiliki, nanti misalkan di sini ada yang memiliki pabrik, gitu kan, maka pabrik ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membuat alat-alat itu, gitu kan, maka diminta misalkan untuk menjalankan pabrik itu, tapi harus menjalankannya dengan ismu rabbika. Gimana? Ya sudah, berarti limbahnya harus diolah dengan baik walaupun harus mengeluarkan uang yang lebih banyak, ya kan.
limbahnya diatur dengan baik, tidak merugikan lingkungan yang ada di sekitarnya, tidak merugikan orang yang ada di sampingnya, yang mana limbah tersebut bisa jadi mempengaruhi ekosistem yang ada di sekitarnya. Maka ini adalah sebetulnya kalau misalnya kita tarik agak jauh gitu kan, itu akan sampai di titik di mana kita bertaubat secara ekologis yang sempat dibahas di kemarin, misalnya di Capres dan juga dibahas oleh Paus gitu kan. Ini sebetulnya harus menjadi concern kita juga bahwasanya kita menggunakan ilmu pengetahuan kita itu harus juga dengan mempertimbangkan apa-apa yang terjadi setelahnya, setelah kita memiliki ilmu pengetahuan tersebut. Karena kita hanya dititipin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu tersebut. Kalau misalnya kita dititipin, tapi digunakan semena-mena, apa nggak yang dititipin itu marah, gitu kan? Maka dari itu kita melihat bahwasanya kerusakan-kerusakan yang ada di bumi ini, ya karena kita sendiri, karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu pengetahuan, lantas kita dengan ilmu pengetahuan itu tidak menjalankan dengan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gitu kan yang terjadi adalah kerusakan yang ada di muka bumi. Kerusakan dari segi moral, kerusakan dari segi ekologi, kan? Kerusakan dari segi apapun itu ya kembali lagi kepada diri kita sendiri yang tidak menggunakannya sesuai dengan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita lanjutkan lagi? Nah, kita sudah membahas tentang ilmu pengetahuan yang secara luas tadi. Kenapa kenapa tadi kita bahasnya secara luas gitu kan? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah memuat semua dimensi ilmu pengetahuan itu di dalam Al-Qur'an gitu kan. Walaupun memang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kondisi di mana Al-Qur'an itu adalah pokok-pokok yang harus diketahui, ya kan? Dan ilmu pengetahuan yang lain harus kita pelajari di luar Al-Qur'an. Dan Al-Quran ini sebagai pembimbing, Al-Quran ini sebagai furqan, sebagai yang pembeda, bagaimana yang baik, mana yang buruk, maka kita harus kembali kepada Al-Quran sebagai pokok yang kita pegang, atau suatu pasak yang kita pasang di dalam pikiran kita, bahwasanya semua itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka orang yang bisa beribadah dengan baik itu adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nah, yang menarik di sini adalah bahwasanya ayat sebelum terkait dengan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama itu tidak hanya menjelaskan tentang uh, ulama itu bukan hanya orang-orang yang memiliki definisi seperti sekarang. Misalkan ulama di definisi sekarang adalah orang yang paham ilmu agama, gitu kan? Maka sebetulnya ulama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut itu bukan hanya mempelajari ilmu agama, tapi juga memiliki ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan umum gitu, di luar konteks syariat gitu. Karena ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang bahwasanya alam taro annallaha sakhara lakum ma fil ardi ma fis samawati wal. Jadi ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, alam taro, apakah engkau tidak melihat annallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untukmu. Alam taro anna Allah anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Jadi yang pertama kali kita harus lihat itu ada di surat Fatir ayat 27 sampai 28. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya yang perlu kita lakukan adalah awalnya adalah maksudnya di sini adalah tidak hanya memerlukan ilmu pengetahuan agama atau bersifatnya syariat, tapi juga bersifat umum gitu. Alam taro, Allah Subhanahu wa taala memberitakan untuk engkau melihat gitu. Alam taro ini pertanyaan yang retoris. Apakah engkau tidak melihat gitu kan? Artinya adalah lihatlah gitu. Anallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala anzala minas sama'i ma. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit gitu kan. Bayangin air yang ada di mana gitu kan, di sungai, ada di laut, itu turunnya dari atas gitu. Gimana bisa? Maka kita harus mencari tahu. Oh, ternyata dia mengalami yang namanya apa namanya? Diserap apa?
matahari ya kan, matahari memberikan panas, akhirnya air yang ada di laut itu menguap ya kan menjadi awan ya kan. Lantas awan itu menjadi air lagi. Nah, itu adalah pengetahuan yang kita perlu pelajari juga gitu kan. Untuk apa? Untuk mengetahui kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya. Nah, yang kedua juga mengetahui bahwasanya oh, berarti ada gitu. Titik-titik di mana kita tidak boleh mengganggu ekosistem tersebut gitu. Misalkan gunung-gunung, kita tahu air hujan itu biasanya ditampung oleh gunung ya kan. Gunung ada hutan ya kan, memiliki hutan yang menampung air, ada juga danau-danau biasanya di gunung. Maka kita tidak boleh, atau hutan-hutan itu kita tidak boleh menghancurkannya gitu, tidak boleh dieksploitasi. Nah, itu adalah titik di mana ilmu pengetahuan akan menjadi penting. Penting dari segi kita mempelajarinya sebagai wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala, juga penting di mana kita akhirnya tidak menjalankan kehidupan itu seperti yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga dimensi utama dalam mencapai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu mungkin kita bisa membaginya menjadi pembagian yang dilakukan sekarang gitu. Sekarang kan dibaginya mungkin ilmu pengetahuan itu sebagai intelligence, ya kan, spiritual dan emosional. Bisa kita bagi ketiga itu, dan tiga-tiganya dicakup oleh Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjadikan manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan juga tata caranya, menyiapkan juga bekalnya. Itu ada di dalam Al-Quran. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, intelijensinya kita dan spiritual kita didorong untuk dikuatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dan ini adalah sudah mencakup dua dimensi karena Allah Subhanahu wa taala mencakup dimensi iman, alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Utul ilma adalah orang yang memiliki ilmu, intelijensi. Utul ilma ini disebutkan di dalam Al-Qur'an juga, selain di ayat itu disebutkan juga di dalam kisahnya Nabi Sulaiman ya kan. Walladzina utul ilma ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Bahwasanya aku akan memindahkan singgasananya ratu itu sampai ke sini sebelum ketika engkau berkedip itu belum selesai kedipnya itu udah balik, udah sampai gitu. Maka itu adalah utul ilmah, bahwasanya orang yang utul kitab kalau disebutkan di dalam yang ayat yang apa namanya uh, Nabi Sulaiman. Tapi ini adalah salah satu kondisi di mana bahwasanya belajar kitab dan ilmu itu adalah memiliki keterkaitan. Bahwasanya kita belajar tidak cuma hanya terkait dengan ilmu pengetahuan yang dinia gitu, tapi juga kita belajar tentang ilmu-ilmu umum. Nah, yang menjadi penting di sini disebutkan di dalam bukunya Grand Sheikh Abdul Halim Mahmud, bahwasanya Abdul Halim Mahmud menyatakan di sini manusia itu harus memiliki, atau umatnya Nabi Muhammad itu harus memiliki kepintaran dalam segi umum. Segi umum ini menjadikan kita memiliki kesempatan untuk beribadah. Nah, kesempatan itu kan dibuat ya kan. Bagaimana kita mengejar kesempatan tersebut? Maka kita harus memiliki ilmu tentang pemerintahan, ya kan? Ilmu tentang politik pun demikian. Ilmu tentang mengatur bagaimana masyarakat itu bisa hidup dalam harmonis, sehingga akhirnya umat Islam bisa menjalankan syariatnya gitu kan, bisa menjalankan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna gitu. Nah, itu adalah kepintaran atau ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang muslim juga gitu. Selain itu, setelah kesempatannya dibuat ya kan, misalkan kita didorong untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah fil ard, maka kita juga selain memiliki ilmu untuk mengatur sebuah negara atau mengatur sebuah masyarakat untuk menjadikan kondisi itu aman untuk kita beribadah, itu juga kita setelah itu baru kita memiliki ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membuat apa namanya kondisinya dulu, kita bisa membuat masjid, bisa menjalankan peribadatan kita di masjid, kita menjalankan peribadatan kita di rumah dengan baik gitu kan. Baru ketika itu kita pelajari juga bagaimana kita menyembah Allah dengan ya dengan tata caranya ya kan, rukun-rukunnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang ini, yang membatalkan syariat itu apa, yang mewajibkan itu apa gitu kan. Itu adalah ilmu spiritual kita, pada bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lantas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
titik di mana emosional itu juga dibahas oleh Al-Quran gitu kan, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kalau orang beribadah berarti ia adalah yang bertakwa, ya kan? Maka yang bertakwa itu adalah orang yang kadhiminal ghaidh. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kadhiminal ghaidh itu adalah yang ketika mau marah itu udah nggak jadi duluan gitu. Jadi mau di titik udah mau marah, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, astagfirullah, nggak jadi marah. Bahkan nggak sampai di titik marah, nggak sampai dikeluarkan marahnya. Nah, itu adalah kadhiminal ghaidh. Maka Al-Quran juga mendorong manusia atau umat Muhammad untuk menjadi seseorang yang pintar secara emosional. Ya kan? Emosional kita harus dijaga untuk apa? Untuk agar orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak dirugikan. Nah, kita kita tahu bahwasanya yang muslim itu adalah orang yang aman, yang orang lain itu aman dari tangan kita dan mulut kita, ya kan? Maka ketika emosional kita tidak bisa diatur dengan baik, maka orang itu mudah untuk untuk mengganggu, gitu kan? Untuk mengganggu, membuat tidak nyaman orang lain, gitu. Ketika kita marah, ya kan? Orang lain terganggu, orang lain merasa tidak nyaman, gitu kan? Maka ini adalah yang harus kita perhatikan juga, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya mendorong kita untuk belajar agama, tapi juga belajar tentang ilmu pengetahuan umum, alam kita dipelajari, sosial kita dipelajari, juga mempelajari tentang emosional kita, gitu kan? Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala juga menyiapkan ketika akhirnya ada masalah, ya kan? Bagaimana menyelesaikannya, wasta'inu bisabri wassalah, ketika akhirnya kita sudah terkena musibahnya, gitu kan? Terus habis itu juga misalkan kita ada di kondisi yang merasa kita tidak kuat, dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu. Nah, ini usaha itu adalah nggak cuma kemampuan secara kita berusaha, tapi kemampuan usaha itu adalah keluasan kita. Keluasan kita di mana kita harus legowo, gitu. Kita harus meluaskan hati kita, ya kan? Kita juga harus meluaskan bagaimana usaha kita nggak cuma hanya di yang zahir saja, tapi juga bagaimana kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang bisa menyelesaikan masalahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Dan juga ketiga dimensi ini kita disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yang nanti ujungnya adalah menjadi hamba Allah yang yakhsyallah min ibadihil ulama, ya kan? Al ulama yang memiliki tiga dimensi ilmu ini, ya kan? Lantas menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai tujuan diciptakannya manusia. Oke, kita lanjut. Nah, terus kalau misalkan sudah diperintahkan seperti itu, kita diperintahkan belajar, diperintahkan sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, kenapa harus sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa harus dengan Bismi Rabbika? Kenapa harus kita menjalankan perintah dan larangannya, belajar tentang perintah dan larangannya? Maka alladzi khalaqa itu adalah frasa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab keraguan itu. Bagaimana kita bisa tahu kalau misalkan yang diperintahkan dan dilarang itu adalah suatu hal yang benar, gitu kan? Bagaimana kita tahu kalau misalkan yang kita akan pelajari itu adalah suatu hal yang benar? Nah, itu adalah kita harus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibimbing, karena Allah Subhanahu Wa Taala alladzi khalaqa, yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu berarti adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberi jarak, gitu kan, dan diferensiasi absolut dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya aku, zatku yang menciptakan engkau. Maka ketika seseorang membuat sesuatu, misalkan dia membuat HP, gitu kan, maka dia tahu seluk-beluk HP ini, gitu kan. Gimana nanti kalau misalkan rusak, dibenarinnya gimana? Kalau biar bisa jalan itu seperti apa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga seperti itu kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, karena Ia yang menciptakan, gitu kan? Yang menciptakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memiliki apa namanya, pengetahuan, ya kan, ilmu terhadap kita, gitu, secara utuh, gitu. Bahwasanya kalau kamu ngelakuin A, kamu bakal kayak gini. Kalau kamu ngelakuin B, kamu bakal kayak gini. Walaupun di titik dimana kita itu ya nggak tahu, gitu. Kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, gitu kan. Tapi kita bisa percaya kepada yang menciptakan itu, gitu. Nah, misalnya misalkan HP, kita nggak tahu kalau misalkan dimasukin ke air itu,
HP dimasukin ke air itu bakal rusak, ya kan? Kecuali dikasih tahu sama yang menciptakan gitu kan, yang menciptakan bilang pembuat HP-nya, jangan dimasukin ke air nanti rusak, gitu kan? Maka begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Jangan ngelakuin A, B, C, D, nanti kamu seperti ini. Walaupun endingnya bahkan kita belum lihat gitu. Kita bahkan mungkin belum memasukkan HP itu ke air gitu. Tapi kita udah nggak mau ngelakuin duluan karena kita percaya sama yang menciptakan handphone tersebut. Maka kenapa kita nggak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita? Gitu. Maka ketika akhirnya diperintahkan untuk melakukan A, B, C, D, ya udah ikutin. Dilarang untuk A, B, C, D, ya udah ikutin. Bahkan ketika kita nggak tahu hikmahnya, gitu kan, kita diperintahkan untuk pakai jilbab, ya kan? Hikmahnya nanti apa? A, B, C, D. Kita nanti dijaga dan segala macamnya. Itu hikmah, ya kan? Bukan alasan. Alasannya kenapa kita melakukan itu, kita pakai kerudung misalkan, atau laki-laki menundukkan pandangan, gitu kan? Dua, itu kita nggak tahu kalau misalkan ternyata efeknya adalah A, B, C, D. Dan ternyata efek A, B, C, D itu terjadi. Misalkan kita menundukkan pandangan, tapi ternyata masih bisa kelihatan orang lain gitu. Atau misalkan masih memiliki pikiran yang tidak baik gitu kan. Maka itu tidak menghilangkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala karena itu hanya bagian dari hikmahnya saja. Tapi ketika hikmahnya itu tidak ada gitu kan, apakah lantas perintah itu hilang gitu? Tidak, gitu kan? Karena kita dimensinya berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat hanya dari dimensi kita saja, dari dimensi manusia, melihat bahwasanya melakukan A B C D, ternyata nanti hasilnya terjadi A B C D. Nah, gitu kan? Tapi ternyata A B C D ini bukan yang dimaksud dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hikmah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Maka itu tidak jadi masalah, tetap kita lakukan. Terus maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita jalan yang lurus gitu kan, ibaratnya gitu kan. Ya kalau bismillahirrahmanirrahim kalau adalah ini jalannya, Iqra jalanin aja, apa maksudnya pelajari jalan itu gitu kan. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim dengan panduan yang sudah diberikan alladzi khalaqa yang diberikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di jalan itu kita bertemu dengan cabang-cabang gitu kan. Ada cabang kecil-kecil gitu kan. Kita tertarik ini ada cabang kecil. Terus ada orang yang lewat di sana gitu kan, yang memiliki ilmu juga gitu kan. Lantas apakah kita harus mengikuti orang yang memiliki ilmu itu gitu kan? Walaupun ilmu itu misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita baca di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah dan di dalam perkataan ulama itu sendiri gitu kan. Nah, lantas apakah kita akan mengikuti orang tersebut atau tetap di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala? Dan jalan lurus itu tidak selalu mulus, gitu kan? Maka di jalan lurus itu bisa jadi jalan lurus itu bisa jadi nanjak, bisa jadi turun, ya kan? Maka selama dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak khawatir, gitu. Maka kita akan terus berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mana yang kita pilih? Apakah kita ya udah kita ngikut manusia aja yang sebetulnya kemampuan berpikirnya itu juga sama saja seperti kita, ya kan? Atau mengikuti Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyiapkan semuanya, ya kan? Menyiapkan Al-Qur'an, menyiapkan sunnah, menyiapkan orang-orang soleh untuk kita ikutin gitu. Atau mengikuti orang yang ya udah dia pengen mencari aja sendiri, pengen beda aja dari yang lain gitu kan. Dengan ilmu yang tidak seberapa yang dimiliki. Kira-kira yang kita pilih yang mana gitu. Maka boleh kita masuk ke konklusi, Raf. Nah, konklusinya kita yaitu tadi. Yang pertama adalah Islam sangat menghargai ilmu, bahwasanya ayat pertama yang turun adalah tentang ilmu, tentang belajar, ya kan? Disebutkan beberapa kali dalam 5 ayat itu, dua Iqra, dua Alama, satu Qalam. Nah, itu adalah bahwasanya itu adalah wasilah terbesar kita untuk mencapai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyiapkan kondisi beribadah yang baik, kita bisa menjalankan beribadah yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita pelajari. Terus juga ilmu yang kita pelajari tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bawah bimbingannya, di bimbingan frasa bismi rabbika. Semua akan menjadi wasilah yang baik. Kita belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu hukum, belajar ilmu kedokteran, semuanya akan menjadi baik selama bismi rabbika. Dalam bimbingannya Allah dan meminta bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Terus juga yang ketiga kita akhirnya mempercayai kebenaran absolut gitu. Itu adalah
cara untuk menjadi tenang ketika kita belajar. Kalau kita belajar ilmu kedokteran, kita kira-kira ada gunanya nggak ya? Kita belajar ilmu hukum ada gunanya ya nggak ya kira-kira? Selama semua itu bisa kita arahkan kepada bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan menjadi suatu hal yang baik gitu kan? Maka kita tahu suatu hal yang baik itu yang mana. Kita belajar di dalam ilmu sebuah ilmu, ternyata ada yang baik, ada yang buruk. Kita bisa timbang karena kita ada di bawah bimbingannya Bismi Rabbika alladzi khalaq yang maha mengetahui. Nah, maka kita bisa menimbang, oh ini yang baik, oh ini yang buruk, gitu kan? Kita bisa memiliki kemampuan untuk memahami dan menganalisis. Dan yang terakhir, Muslim yang berilmu akan selalu menjadi Muslim yang kuat karena kita bisa menguasai banyak hal dengan ilmu kita, kita bisa mengendalikan banyak hal dengan ilmu kita. Selama ilmu kita itu dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kekuasaan yang kita miliki, apa namanya nanti kewenangan yang kita miliki, maka itu akan menjadi sebuah perantara untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Muslim yang kuat, yang bisa mengendalikan ilmunya, yang bisa memanfaatkan ilmunya dengan baik untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan din ya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjadi muslim yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk hari ini kita belajar tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqnya. Ini adalah sebagai mungkin lagi-lagi ini adalah diskusi pemantik kita gitu kan. Bagaimana kita bisa melihat kembali itu nanti mungkin ada pembahasan yang lebih detail lagi, lebih banyak lagi terkait dengan worldview dari segi ilmu gitu kan. Bagaimana biasanya nanti akan dibahas. Raffi insya Allah jauh lebih paham terkait itu, bisa dijelaskan lagi nanti. Atau juga dalam diskusi-diskusi kita di lain kesempatan atau di hari ini atau juga bisa nanti di platform-platform yang lain yang bisa kita manfaatkan demi untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga dinnya Allah Subhanahu wa taala, menolong dinnya Allah Subhanahu wa taala dan semoga apa-apa yang kita usahakan dari ilmu kita menjadi bermanfaat untuk kita sendiri, untuk umat-umat manusia juga yang lain dan juga yang paling penting bermanfaat untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu untuk malam ini. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nabil atas syarahannya pada malam hari ini. Alhamdulillah sangat luar biasa ya, sangat apa namanya itu dalam gitu maknanya ya. Dan apa namanya? Dan ini Mas apa? Tidak disangka juga ternyata apa yang Mas Nabil paparkan, apa yang tadi kita tadaburi itu situasinya juga, apalagi kalau teman-teman yang kita lihat di Twitter itu banyak sekali yang bisa kita relate gitu ya, banyak sekali yang bisa kita hubung kaitkan gitu. Nah, salah satu yang eh, ingin aku coba elaborasi sedikit apa berkaitan dengan hakikat ilmu itu sendiri gitu ya. Bagaimana kita sebagai muslim itu perintah pertamanya saja sudah ilmu gitu. Dan ini menarik banget gitu Mas, karena bagaimana mungkin kita diperintahkan untuk mencari ilmu kalau kita tidak bisa mengetahui yang benar. Jadi apa namanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mencari ilmu atau untuk ikro, itu kan berarti Allah sudah memberikan isyarat bahwa manusia itu sangat mungkin untuk mencapai kebenaran. Jadi sangat sangat keliru sebenarnya kalau kita bilang bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah dan manusia tidak akan mungkin sampai pada kebenaran. Yang kita pegang atau yang kita anggap benar itu adalah kebenaran yang sifatnya kecil-kecil, sifatnya terpenggal-penggal, sifatnya partikular-partikular gitu loh. Sementara hanya Allah lah yang memiliki kebenaran. Nah, ini apa namanya sangat 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 bertentangan secara secara tentu kalau bertentangan secara apa namanya itu literal tidak ya. Tapi kalau kita analisa secara kritis sangat bertentangan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi gitu. Bagaimana Allah menekankan bahwa ilmu itu mungkin untuk kita apa namanya capai gitu. Dan eh, apa namanya itu soal ilmu ini juga aku juga baru sangat-sangat apa ya sangat-sangat betul paham bagaimana aku tidak bisa mendaku paham ya cuman baru betul-betul
ngeh soal urgensinya banget tuh ya setelah membaca uraian Profesor Alatas ya berkaitan dengan konsep ilmu dalam Islam. Dan dalam Islam itu, sorry, dalam konsepsi Prof. Alatas, ilmu itu definisinya adalah tibanya makna pada apa namanya itu jiwa dan tibanya jiwa pada makna. Aku lupa persisnya duluan duluan yang mana gitu. Karena aku takutin soal duluan-duluan ini mempengaruhi uraiannya gitu. Tapi yang jelas adalah di dalam definisi Prof. Alatas soal ilmu, eh, apa namanya disebutkan bahwa jiwa kita atau si pencari ilmu itu sampai pada makna yang hendak ditujunya. Artinya sampai pada hakikat dari apa namanya sesuatu itu gitu. Dan buk itu sifatnya kan apa namanya itu kesannya kayak ilmu itu suatu hal yang pasif gitu. Padahal baik kitanya ataupun si objeknya itu juga sama-sama punya peranan gitu loh. Jadi kitanya menghampiri dan yang kita tuju juga apa namanya memancarkan ibaratnya, memancarkan ilmu itu kepada kita gitu. Sehingga kebenaran itu sangat dimungkinkan di dalam Islam. Dan apa namanya itu keliru kalau misalnya kita bilang bahwa eh, kita sebagai manusia itu tidak mungkin sampai pada kebenaran gitu. Nah, terus tadi ada satu apa namanya itu paragraf di slide-nya Mas Nabil yang juga eh, menarik gitu ya soal diferensiasi absolut tadi. Nah, diferensiasi absolut tadi ini kalau diuraikan sama Ustadz Syamsuddin Arif di dalam apa namanya itu tulisan beliau itu persis sebagaimana para mufassirin kita, para ulama-ulama tafsir itu selalu mengakhiri karya tafsirnya dengan wallahu a'lam bishawab. Nah, kalimat wallahu alam bisawab ini tegas dari Ustaz Syamsuddin bilang wallahu alam bisawab itu maknanya bukan para ulama tafsir itu mengidap skeptisisme atau tidak percaya diri dengan hasil tafsirnya, tapi wallahu alam bisawab itu adalah satu pernyataan ketundukan seorang hamba kepada zat yang memberinya ilmu sehingga dia bisa tahu yang benar gitu kan. Kalau di apa namanya tuh di pemikirannya Imam Al-Ghazali itu menekankan dengan jelas bahwa eh, sampainya kita pada ilmu itu ya variabelnya ya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan, Allah lah yang memberi ilham gitu kepada apa manusia untuk bisa sampai pada ilmu yang hendak dicapainya gitu. Jadi ketika para ulama itu menulis wallahu alam bisawab setelah panjang kali lebar, itu bukan apa namanya saya benar tapi Anda bisa benar atau atau kalimat tersebut kalau secara umum ya betul itu, tapi tidak akan pernah ada pertentangan untuk menafsirkan misalnya kul huwallahu ahad. Ya Allah pasti tunggal itu tidak mungkin dimaknai bahwa yang tunggal itu hanya esensinya tapi penyebutannya berbeda karena itu nanti jatuhnya ke trinitas dan sebagainya itu apa namanya perdebatan-perdebatan yang apa namanya itu tidak akan terjadi di dalam lingkup tradisi Islam. Nah, kalau ada yang mengklaim bahwa tadi apa perdebatan seperti itu mungkin atau beragamnya pendapat itu mungkin gitu. Nah, beragamnya pendapat ini lagi-lagi berada di dalam lingkup yang koridor yang masih eh, ketat gitu di dalam ilmu tafsir dan apa metode ilmiah itu sendiri atau metode kebenaran itu sendiri gitu. Itu sih yang mau aku elaborasi gitu karena ini ya Mas ya situasi di Twitter terutama sangat sangat luar biasa gitu. Terutama kalau aku lihat sebenarnya umat Islam itu tidak pernah apa ya, tidak pernah mengalami satu trauma antara yang objektif dan yang subjektif gitu. Aku baru ngeh soal ini itu salah satunya ketika membaca bukunya Prof. Alatas soal metafisika yang judulnya Prolegomena to the Metaphysics of Islam, pendahuluan untuk metafisika Islam. Itu ada satu catatan kaki menarik Mas aku lupa di halaman berapa, tapi di beliau nulis catatan kaki bahwa ada satu kalimat begitu. Kalimat itu di dalam kalimat itu ada Alatas menggunakan subjektif, kata subjektif. Kemudian kata subjektif itu di footnote-kan di bawah dan ditulis oleh beliau bahwa subjektif yang beliau maksud itu bukan subjektif dalam artian relatif, tapi subjektif yang berkaitan dengan kreativitas manusia. Nah, ini menariknya di sini. Jadi subjektif di dalam peradaban Islam itu sebenarnya maknanya bukan relativisme pendapat gitu loh, tapi daya kreatif manusia untuk menafsirkan Al-Quran yang mana balik lagi sebagaimana kita lakukan malam ini gitu loh.
proses tadabur ini, proses ulama mentafsirkan, itu semua ada pakemnya, semua ada koridornya, dan di dalam koridor itu kreativitas manusia saling apa namanya itu bersaut-sautan gitu ya. Bagaimana kreativitas apa namanya ulama yang satu disambut dengan kreativitas ulama yang lain, yang itu memungkinkan tadi ada bangunan koherensi yang utuh gitu loh di dalam pandangan kita mengenai kehidupan atau pandangan kita mengenai realitas gitu. Itu sih yang mau aku sampaikan sebelum kita tutup pada malam hari ini. Apakah ada apa namanya itu pertanyaan atau tanggapan dari kakak-kakak sekalian? Jangan lupa untuk menyimak rekaman-rekaman yang sudah kita upload di YouTube gitu ya. Atau kalau mau disebarkan juga sangat diperbolehkan gitu. Mohon maaf ini kalau apa namanya masih banyak kekurangan gitu. Insya Allah semoga bisa istiqomah sampai di pertemuan terakhir nanti. Oke, sepertinya nggak ada tambahan, Mas Nabil. Mungkin ada ikhtitam dari Mas Nabil. Monggo dipersilakan. Oke, baik. Jadi ya mungkin memang ketika akhirnya kita mengatakan kita adalah seorang penuntut ilmu, ya kan, maka itu adalah usaha kita, gitu. Maka usaha kita adalah menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang mengilhamkan kita kepahaman, yang memberikan kita kemampuan untuk memahami sesuatu, ya kembali lagi itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka usaha-usaha itu tetap harus kita lakukan, harus kita tetap jalankan gitu kan, agar menjadi orang-orang yang mengusahakan ilmu. Walaupun ketika akhirnya sampai sampai di akhir kita mengusahakan ilmu itu, kita tidak sampai di titik di mana kita memiliki ilmunya sendiri, tapi kita semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai usaha-usaha kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita berusaha untuk selalu belajar terus-menerus bahwasanya kebenaran itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita pelajari, untuk kita sampai kepada kebenaran itu dan kita melalui cara-cara yang baik menemui para ulama kita atau mempelajarinya dari guru-guru kita yang memiliki sanad keilmuan yang sampai kepada baginda Rasulullah SAW untuk kembali menjaga ilmu yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada Nabi dicatatkan oleh para ulama agar kita bisa sampai ke kebenaran yang kita inginkan, keperibadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, yang secara baik, secara sempurna, karena kita sudah memiliki ilmunya untuk menjaga peribadatan kita dan juga peribadatan kita menjadi baik karena kita mengetahui ilmu tersebut. Insya Allah itu aja untuk malam ini. Semoga menjadi pemantik kita juga untuk kedepannya kita bisa belajar terus-menerus. Dan kalau misalkan nanti ada feedback dari apa yang saya sampaikan, saya sangat terbuka sekali untuk feedback. Jadi seperti itu, Raf. Saya kembalikan lagi ke Raffi. Terima kasih Mas Nabil, terima kasih kakak semua yang sudah hadir pada malam hari ini dan kakak-kakak juga nanti yang mungkin menyimak via recording gitu. Kita cukupkan majelis kita pada malam hari ini dan insya Allah kita ketemu lagi di Kamis malam Insya Allah. dan akan membahas dan mentadaburi gitu ya Quran surat An-Nur ayat 35 gitu. Ini bagi saya pribadi salah satu apa ayat yang apa namanya itu ketika didengar dan betul-betul ketika dibaca itu majasnya metafornya itu sangat sangat bagus gitu ya sangat apa namanya itu unik gitu bukan berarti kita bilang bahwa ayat-ayat lain gak ada metafornya bukan gitu tapi apa namanya kita bisa melihat bahwa banyak sekali perumpamaan di dalam Al-Quran yang perumpamaan itu spesifik merujuk pada satu fenomena tertentu yang nanti insya Allah akan bersama-sama kita tadaburi di hari Kamis malam bersama Mas Nabil begitu. Terima kasih Mas Nabil, terima kasih kakak-kakak semua yang sudah hadir. Sama, Semoga jazakallah khairan. apa namanya majelis kita diridhoi Allah, diberkahi Allah dan Amin. saum kita diterima, tarawih kita diterima dan ibadah-ibadah kita yang telah lampau maupun yang akan datang semoga sama-sama menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pada eh, malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.